Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahan Dwi Cahaya Saputra, kelas G NPM 20293, mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus penjelajah suplemensi. Kronologi kasus: 5 pria terjebak dalam lubang tambang yang membawa bencana. Semua orang menyadari bahwa hidup mereka terancam kelaparan. Mereka tidak punya makanan. Penyelamatan mereka melampaui harapan hidup. Mereka tanpa makanan. Hal ini menurut orang-orang di luar bumi yang berbicara dengan mereka melalui radio. Mereka putus asa. Salah satu penjelajah gua, Roger Whitmore, menyarankan agar mereka memperoleh makanan untuk bertahan hidup dengan cara mengundi untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan dikorbankan untuk dikonsumsi oleh yang lain. Mereka telah diberitahu melalui radio bahwa mereka ragu bisa diselamatkan sebelum mereka binasa karena kelaparan. Setelah berdiskusi, mereka setuju untuk menggunakan dadu, tetapi sebelum dadu dilempar, Whitmore menarik diri dari pengaturan tersebut. Saat giliran Whitmore yang melempar dadu, salah satu terdakwa melakukannya untuknya. Lemparannya melawan Whitmore, nyawanya dikorbankan. Selanjutnya, menurut pendapat Ketua Mahkamah Agung yang pada dasarnya memberikan instruksi kepada Ketua Eksekutif mengenai apa yang harus dilakukan dalam hal ini. Kasus ini menyarankan bahwa beberapa ketidakpastian akan terjadi jika instruksi ini tidak diindahkan. Ini adalah kebingungan pemerintah, fungsi suatu kebingungan di mana peradilan harus menjadi yang terakhir. Menjadi yang bersalah, saya ingin menyatakan bahwa jika saya adalah kepala eksekutif akan melangkah lebih jauh ke arah gerasi daripada permohonan yang diajukan kepadanya. Saya akan memaafkan orang-orang ini sepenuhnya, karena saya yakin mereka sudah cukup menderita. Untuk membayarnya, pelanggaran apapun yang mungkin telah mereka lakukan, saya ingin itu dipahami bahwa ucapan ini dibuat dalam kapasitas saya sebagai warga negara, yang secara kebetulan kantornya telah mendapatkan hubungan intim. Mengetahui fakta kasus ini, dalam kategori saya tugas sebagai hakim, bukan fungsi saya untuk memberikan arahan kepada kepala eksekutif, juga tidak memperhitungkan apa yang mungkin atau mungkin tidak melakukan dalam mencapai keputusan saya sendiri, yang harus dikendalikan sepenuhnya oleh hukum persemakmuran. Ada suatu masa di persemakmuran ini ketika para hakim mengambil tindakan faktanya membuat undang-undang dengan sangat bebas, dan kita semua mengetahuinya selama itu. Periode beberapa undang-undang kami dibuat secara menyeluruh peradilan. Itu adalah masa ketika prinsip-prinsip yang diterima ilmu politik tidak menentukan dengan pasti pangkatnya dan fungsi berbagai cabang. Kita semua tahu itu isu tragis dari ketidakpastian dalam perang saudara singkat yang muncul keluar dari konflik antara peradilan di satu sisi dan eksekutif dan legislatif di sisi lain. Tidak perlu untuk menceritakan di sini faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut. Tidak pantas perebutan kekuasaan, meski mereka termasuk yang tidak representatif. Sifat camber yang diakibatkan oleh bagian negara menjadi daerah pemilihan yang tidak lagi sesuai dengan keadaan sebenarnya, distribusi populasi dan kepribadian yang kuat, dan pengikut populer yang luas dari ketua hakim saat itu. Selanjutnya, menurut pendapat Justice Foster, saya menganalisa pendapat yang baru saja disampaikan oleh saudara Foster. Saya menemukan bahwa hal ini dipenuhi dengan kontradiksi dan kekeliruan. Mari kita mulai dengan proposisi pertamanya. Orang-orang tidak tunduk pada hukum kita karena mereka tidak berada dalam negara masyarakat sipil, tetapi dalam keadaan alami. Tidak mengerti mengapa demikian, apakah itu karena tebalnya batu karang yang memenjarakan mereka, atau karena mereka lapar, atau karena mereka telah mendirikan restoran. Piagam pemerintahan yang menjadi dasar aturan-aturan hukum yang berlaku digantikan oleh lemparan dadu. Kesulitan lain mengganggu diri. Jika orang-orang ini lolos dari yurisdiksi hukum kita dengan hukum alam,
Pada saat itu, manakah hal ini yang terjadi? Apakah saat pintu masuk gua diblokir atau saat ancaman kelaparan mencapai tingkat intensitas tertentu yang tidak ditentukan, atau ketika kesempatan untuk pelemparan dadu telah tercapai dibuat? Ketidakpastian dalam doktrin yang diajukan oleh saudara saya mampu menghasilkan dan kesulitan yang nyata. Misalnya, salah satu dari orang-orang ini merayakan ulang tahunnya yang ke-21 saat dia berusia 21 tahun di penjara di dalam gunung. Pada tanggal beberapa kita akan mengadakannya untuk mempertimbangkan bahwa dia telah mencapai mayoritasnya. Ketika dia mencapainya pada usia 21 tahun, yang pada saat itu berdasarkan hipotesis, dia dikeluarkan dari pengaruh hukum kita, atau hanya ketika dibebaskan, Tuan Keadilan Foster dan hakim yang ditunjuk di pengadilan persemakmuran Neugaard bersumpah dan diberi wewenang untuk mengelola hukum persemakmuran. Dengan otoritas apa kita memutuskan diri kita pengadilan alam? Jika orang-orang ini memang benar berdasarkan hukum alam, dari situlah wewenang kita untuk menjelaskan dan menerapkan hukum itu. Tentu saja tidak berada dalam keadaan alamiah, masih ada kesulitan lebih lanjut dalam usulan saudara Foster untuk membacakan pengecualian dalam undang-undang untuk mendukung kasus ini. Meskipun sekali lagi suatu kesulitan bahkan tidak diungkapkan menurut pendapatnya. Apakah akankah menjadi cakupan dan pengecualian ini? Di sini para lelaki membuang undi-undi para korban sendiri pada mulanya. Adalah salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Apa yang harus kita putuskan jika Whitmore menolaknya awal untuk berpartisipasi dalam rencana? Apakah mayoritas akan seperti itu diizinkan untuk menolaknya, atau misalkan tidak ada rencana yang diadopsi sama sekali dan yang lainnya hanya bersekongkol untuk mewujudkan Whitmore kematian, membenarkan tindakan mereka dengan mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling lemah. Selanjutnya, pendapat menurut Justice Tating. Tating telah mengungkapkan rasa jijik yang bisa dimengerti meski mungkin sedikit berlebihan terhadap kanibalisme. Bagaimana kita tahu bahwa nenek moyangnya yang jauh tidak merasakan rasa jijik yang sama gelar yang lebih tinggi? Para antropologi mengatakan ketakutan itu terasa karena suatu perbuatan terlarang dapat diperparah oleh kenyataan bahwa kondisi kehidupan suatu suku menimbulkan godaan khusus terhadapnya. Misalnya, inses paling dikutuk di antara mereka yang memiliki hubungan desa yang memungkinkan terjadi hal tersebut. Tentu saja periode berikutnya spiral besar adalah salah satu yang tersirat di dalamnya, godaan untuk melakukannya kebiasaan makan manusia. Di dalam pendapat itu, Hakim Tating berjuang keras untuk menggabungkan pendapatnya, moralisme rekan kerja yang longgar dengan rasa kesetiaan ia sendiri terhadap hukum tertulis. Persoalan perjuangan ini hanyalah persoalan yang mana terjadi sebuah prestasi total dalam pelepasan peradilan fungsi. Anda tidak bisa menerapkan undang-undang seperti yang tertulis dan membuat ulang untuk memenuhi keinginan Anda pada saat yang bersamaan. Sekarang, tahu alur pemikiran yang saya kembangkan, pendapat ini tidak akan dapat diterima oleh mereka yang hanya melihat pada hal-hal tersebut dampak langsung dari suatu keputusan dan mengabaikan dampak jangka panjang dari asumsi kekuasaan dispensasi oleh pengadilan. Keputusan yang sulit bukanlah keputusan yang populer. Hakim telah dirayakan dalam sastra karena kehebatan mereka yang licik dalam merancang beberapa berdalih di mana pihak yang berperkara dapat dirampas haknya, di mana masyarakat menganggap bahwa dia salah dalam menuntut hak-hak tersebut. Namun, saya percaya bahwa dispensasi yudisial lebih merugikan jangka panjang daripada keputusan sulit. Kasus-kasus sulit bahkan mungkin memiliki nilai moral tertentu dengan membawa tanggung jawab mereka sendiri terhadap hukum yang pada akhirnya menjadi ciptaan mereka, dan dengan mengingatkan mereka bahwa tidak ada prinsip kasih karunia pribadi yang dapat meringankan kesalahan wakilnya. Selanjutnya, pendapat Ken saya ingin tahu dipahami bahwa ucapan ini dibuat dalam kapasitas saya sebagai warga negara yang secara kebetulan telah mendapatkan hubungan intim. Mengetahui fakta kasus ini dalam kategori saya tugas sebagai hakim, bukan fungsi saya untuk memberikan arahan kepada kepala eksekutif.
juga tidak memperhitungkan apa yang mungkin atau mungkin tidak melakukan dalam mencapai keputusan saya sendiri yang harus dikendalikan sepenuhnya oleh hukum persemakmuran ini. Pertanyaan kedua yang ingin saya kesampingkan adalah tentang memutuskan apa yang dilakukan orang-orang ini, benar atau salah, jahat atau baik. Itu juga merupakan pertanyaan yang tidak relevan. Pelaksanaan tugas saya sebagai hakim yang bersumpah untuk menerapkan bukan konsepsi tentang moralitas tetapi hukum negara. Singkatnya, pertanyaan yang ke-1 sisi saya rasa saya juga bisa dengan aman mengabaikan tanpa komentari bagian pertama dan lebih puitis dari saudaraku Foster. Pendapat unsur fantasi yang terkandung dalam argumen-argumen yang dikembangkan di sana telah cukup terungkap dalam upaya saudara Tating yang agak serius untuk menanggapi argumen-argumen tersebut dengan serius. Satu-satunya pertanyaan yang Anda hadapkan kita untuk mengambil keputusan adalah apakah para terdakwa ini melakukan hal tersebut sesuai dengan pengertian NCSA dengan sengaja mengambil nyawa Roger Wetmore. Bahasa yang tepat dari ketetapannya sebagai berikut: barang siapa dengan sengaja mencabut nyawa orang lain akan dihukum mati. Sekarang saya kira bahwa setiap pengamat yang jujur akan puas mengambil kata-kata ini. Makna alaminya akan langsung mengakui bahwa para terdakwa ini memang dengan sengaja mengambil nyawa Roger Wetmore. Dari situ timbullah semua kesulitan kasus ini, lalu dan kebutuhan untuk begitu banyak hal. Diskusi tentang apa yang seharusnya menjadi begitu jelas. Kesulitan ya dalam bentuk apapun yang menyiksanya mungkin muncul dengan sendirinya. Semua menelusuri kembali ke satu sumber dan itu. Yang terakhir, pendapat Justice Handi. Mendengarkan dengan takjub orang-orang yang disiksa rasional John yang memunculkan kasus sederhana ini tidak pernah berhenti bertanya-tanya pada kemampuan rekan-rekan dalam melakukan hal yang mengaburkan tirai legalisme tentang setiap masalah yang diajukan kepada mereka. Untuk diputuskan, kami telah mendengar diskusi yang dipelajari siang ini tentang keperbedaan antara hukum positif dan hukum alam, undang-undang dan tujuan undang-undang, fungsi yudikatif dan fungsi eksekutif, peraturan perundang-undangan, yudikatif dan legislatif. Peraturan perundang-undangan satu-satunya kekecewaan adalah seseorang tidak melakukannya mengajukan pertanyaan tentang sifat hukum dari tawar-menawar yang terjadi di gua. Apakah itu unilateral atau bilateral? Dan apakah Wetmore tidak dapat dianggap telah mencabut tawaran sebelum tindakan yang diambil berdasarkan hal tersebut? Apa hubungan semua hal ini dengan kasus ini? Masalah di hadapan kita adalah apa yang harus kita, sebagai pejabat pemerintah, lakukan dengan para terdakwa ini. Itu adalah pertanyaan tentang kebijaksanaan praktis untuk diterapkan dalam konteks bukan teori abstrak, tetapi realitas manusia. Ketika kasus ini didekati dengan sudut pandang ini, maka menjadi menurut saya salah satu keputusan termudah yang pernah diperdebatkan di hadapan pengadilan ini. Sebelum menyatakan kesimpulan saya sendiri tentang manfaatnya, dalam hal ini saya ingin membahas secara singkat beberapa isu mendasar yang terlibat. Isu-isu yang saya dan rekan-rekan saya hadapi telah terpecah sejak saya berada di bangku cadangan. Saya tidak pernah mampu membuat saudara-saudara saya melihat bahwa pemerintahan adalah urusan manusia dan bahwa laki-laki diperintah bukan dengan kata-kata, kertas atau dengan teori abstrak, tetapi oleh orang lain. Mereka diperintah baik ketika penguasa mereka memahami perasaan dan konsepsinya dari massa. Mereka diperintah dengan buruk ketika pemahaman itu ada kekurangan. Dari semua cabang pemerintahan, lembaga peradilan adalah yang paling banyak berperan, kemungkinan besar akan kehilangan kontak dengan orang biasa. Alasan untuk hal ini tentu saja cukup jelas, di mana massa bereaksi situasi dalam hal beberapa fitur yang menonjol. Kami memilih sedikit potongan-potongan setiap situasi yang disajikan kepada kita. Pengacara dipekerjakan oleh keduanya pihak untuk menganalisis dan membedah. Hakim dan pengacara bersaing untuk satu sama lain, yang lain untuk melihat siapa yang dapat menemukan kesulitan dan perbedaan paling banyak dalam satu kumpulan fakta. Masing-masing
Pihak mencoba untuk menemukan kasus-kasus nyata atau khayalan yang akan memperlakukan demonstrasi pihak lain untuk menghindari rasa malu ini. Perbedaan lebih lanjut ditemukan dan dimasukkan ke dalam situasi tersebut. Ketika serangkaian fakta telah menjadi sasaran seperti ini, pengobatan untuk waktu yang cukup. Semua kehidupan dan jus telah hilang keluar dari situ dan kita meninggalkan sesegenggam debu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kasus penjelajah Spelunky. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih.